Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Bapak Ketua Klasis beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Pendeta, yang kami hormati Ibu Kepala PAUD Komunikasi beserta bunda-bundanya, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid PAUD Komunikasi, dan yang kami banggakan anak-anakku semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita dapat berkumpul di aula seluruh gabungan PAUD Komunikasi dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu pada anak-anak yang telah berhasil menamatkan pendidikannya di PAUD Komunikasi. Berapa orang sudah? 8. Selamat ya anak-anakku semua. Selamat semua. Hai. Halo. Udah ulangi ya. Hai. Halo. Tepuk tangan dulu. Siapa yang kalau sudah bisa pengen jadi polisi? Oh, siapa yang ingin jadi tentara? Oh, Mitra. Yang jadi Bunda PAUD Komunikasi ada tidak? Oh, yang jadi bu guru lagi siapa? Yang pengen jadi bu guru siapa? Oh, ada, saya kira. Dan kita tidak ada. Kemarin di SD itu ditanya siapa yang ingin jadi pak guru, bu guru tidak ada yang angkat tangan. Tepuk tangan dulu. Saya harapkan nanti anak-anakku sekalian yang sudah berhasil menamatkan pendidikannya di PAUD Komunikasi mau masuk SD kan tidak? Mau masuk SD kan tidak? Mau. Nah, kalau mau masuk SD harus belajar yang lebih giat. Jadi pelajaran di SD itu tidak sama dengan di PAUD ya. Di PAUD itu banyak bermain, tapi kalau di SD banyak belajar, membaca, berhitung, ya harus lebih banyak belajar supaya apa? Supaya cita-citanya tadi ini jadi polisi, jadi tentara, jadi bunda itu bisa berhasil. Ya sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Ibu Siti Halimah. Saya adalah sehari-hari saya di Dinas Pendidikan. Saya adalah pengawas PAUD. Selamat datang Bapak. Hari-hari saya di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Papua, dan saya dengan Bapak Kepala Bidang, saya adalah pengawas PAUD se-Kabupaten Papua. Kebetulan baru saya sendirian Pak untuk melakukan pembinaan di 17 distrik seluruh Kabupaten Papua. Jadi mohon maaf kalau waktu saya juga kurang begitu ini ke PAUD Komunikasi, karena waktu saya baru bagi untuk 112 lembaga binaan saya. Yang paling banyak di kota dengan di Pariwari sama Wafak Tengah. Kebetulan selama pembinaan di PAUD itu kebetulan saya ketemu dengan Ibu Pendeta, Ibu Wakil Ketua Klasis ini.
Di waktu itu ibu masih ada di Adoraus di PAUD Heaven Carmel. Jadi kami sering komunikasi Bapak Ibu dengan Ibu Pendeta. Dulu masih pendeta. Iya. Nah, itu hari-hari ini Bapak Ibu, hari-hari apa yang saya lakukan yaitu monitoring seluruh lembaga-lembaga binaan saya dari Karas Pulau 3 sampai ke Ottoweri. Jadi saya tiap ini 1 tahun itu mungkin saya 2-3 kali berkunjung. Kemudian tugas saya adalah mengawasi dan melakukan pendampingan di PAUD-PAUD termasuk PAUD Benikasi. PAUD Benikasi adalah salah satu dari 12 lembaga PAUD binaan saya. Ya. Kemudian sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya yang berhak berdiri di sini adalah Bapak Kabid, tapi Bapak Kabid mungkin ada satu dan lain hal tidak bisa menghadiri, jadi saya. Kemudian untuk kemarin untuk PAUD Benikasi sudah kami dampingi juga masalah tentang akreditasi sekolah. Kebetulan mendapatkan akreditasi C ya Bunda ya. Tidak apa-apa yang baru permulaan, nanti ke depannya bisa ditingkatkan juga, bisa naik menjadi B atau A, tergantung dari peningkatan untuk pendidikannya, pelayanannya. Nanti kami kalau akreditasi C itu biasanya dalam waktu 2 tahun, itu nanti tergantung kuota dari pusat. Kuota dari pusat PAUD Benikasi itu masuk di dalam mana? Di dalam reakreditasi atau perpanjangan atau akreditasi. Jadi ada 3 itu. Kalau reakreditasi berarti mengulang akreditasi. Kalau perpanjangan tinggal mengisi lampu perpanjangan itu, nanti tinggal turun. Cuman kalau perpanjangan itu status akreditasinya itu tetap. Kalau C, beda dengan yang reakreditasi atau akreditasi, itu bisa naik status akreditasinya tergantung dari mutu pendidikan. Yang berikutnya untuk bunda-bunda kepala PAUD dengan bunda-bunda PAUD Benikasi, selama ini memang sudah rajin memberikan laporan bulanan ke saya Bapak Ibu ya. Karena memang dari 112 lembaga itu, terutama yang jauh-jauh itu banyak juga yang belum memberikan laporan bulanan ke kami. Ya kami harapkan nanti jangan bosan-bosan yang memberikan laporan bulanan ke kami, karena itu merupakan pendataan bagi kami untuk pendataan di dinas. Kemudian yang untuk perubahan pendidikan, perubahan kurikulum ini untuk yang masa pemerintahan yang baru ini, mungkin nanti ada perubahan kurikulum sedikit, mungkin hanya namanya saja mungkin yang berubah. Yang dulu dari kurikulum tahun 2013 berubah menjadi kurikulum merdeka, sekarang berubah menjadi kurikulum nasional. Terus untuk kurikulum merdeka itu tetap itu sudah, tapi namanya, backgroundnya menjadi kurikulum nasional. Dan untuk sekolah penggerak juga sudah ditutup, sudah ada SK-nya untuk penutupan. Jadi mulai sekarang sudah tidak ada sekolah penggerak lagi, semuanya sama sekarang. Dan nanti untuk masalah perangkat pembelajaran atau masalah tentang di sekolah, administrasi keamanan, nanti kalau bunda kepala PAUD dengan bunda yang lain belum
ada yang belum dipahami nanti bisa ke kantor seperti biasanya, ya, ke ruangan saya seperti biasanya. Terus untuk yang terakhir, saya mungkin hanya sedikit saja ya memberikan kata-kata saya. Untuk yang terakhir buat anak-anakku sekalian, jangan lupa yang belajar ya. Jangan lupa belajar, giat belajar ya. Harus berani tampil ya. Oh iya, saya mau singgung yang tadi, anak yang tampil tadi, menyanyi tadi. Itu tidak apa-apa Bunda, biar tidak keluar kata-katanya untuk menyanyi itu tidak apa-apa ya. Yang kita utamakan itu dia berani tampil keluar. Nanti lama-lama dia akan bisa mengeluarkan kata-katanya karena dia berani tampil itu dia sudah menguasai dirinya ya. Menguasai dirinya nanti akan jadi tidak boleh dipaksakan ya. Hanya itu yang penting berani tampil kalau di PAUD ya. Beda dengan di SD dituntut bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung ya. Ya untuk anak-anak tuh belajar yang giat ya. Belajar yang giat supaya bisa naik apa? Naik ke kelas. Untuk anak-anakku yang masih nol kecil nggak tambah giat belajar supaya bisa naik ke kelompok B atau nol besar. Ya mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.